Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Perkenalkan, nama saya Jessica Emelina dengan NIM 230708106 dari Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, nama saya Helsa Natasha Bersembiring dengan NIM 230301125 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Baik, saya di sini dan rekan saya Helsa akan membahas tentang apa itu perpajakan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, apa itu pajak, yang akan dibawakan oleh teman saya Helsa. Oke Jess, jadi pengertian pajak itu adalah pungutan wajib berupa uang yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan negara. Pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga serta mengendalikan inflasi. Selain itu, pajak juga merupakan sumber pendapatan negara terbesar saat ini. Saat ini, sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut terjadi reformasi perpajakan yang menggantikan peraturan perpajakan yang sebelumnya dibuat oleh kolonial Belanda. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penggantian sistem pemungutan pajak dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Dalam sistem self-assessment, kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Nah teman-teman, jenis-jenis pajak yang kita bayarkan itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu pajak penghasilan atau PPH, yang kedua itu pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga itu pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM, yang keempat biaya materai atau BM, yang kelima itu pajak daerah, dan yang keenam pajak bumi dan bangunan atau PBB. Manfaat pajak, yang pertama itu pembiayaan pembangunan dan infrastruktur umum, yang kedua itu pembiayaan penegakan hukum dan keamanan negara, dan yang ketiga itu pembiayaan pekerjaan publik, dan yang keempat itu subsidi dan biaya operasional lainnya. Jenis sistem perpajakan yang ada di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, self-assessment system. Sistem pemungutan ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang sendiri. Yang kedua, official assessment system. Sistem pemungutan ini besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, withholding assessment system. Sistem pemungutan ini dilakukan dengan cara pemotongan pajak oleh pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga keuangan, sebelum dana atau penghasilan diterima oleh wajib pajak. Perpajakan di Indonesia juga terus mengalami perubahan dan penyesuaian, terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi ekonomi yang berubah. Misalnya selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan relaksasi pajak untuk membantu meringankan beban wajib pajak dan mendukung pemulihan ekonomi. Namun penting untuk dicatat bahwa informasi perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mengacu pada sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk informasi terkini mengenai perpajakan di Indonesia. Pajak berpengaruh pada perekonomian negara. Cara pajak mempengaruhi perekonomian negara yaitu yang pertama, penerimaan pemerintahan. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Yang kedua itu stabilitas ekonomi. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Yang ketiga itu intervensi pemerintah. Perpajakan juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam perekonomian. Yang keempat itu regulasi. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang mengatur berbagai sektor ekonomi termasuk perpajakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessica. Kepada Jessica dipersilakan. Nah, pajak memiliki dampak sosial yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang dapat diidentifikasi. 1. Mengurangi kesenjangan sosial. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memperbaiki kondisi sosial masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dan kedua, meningkatkan kepatuhan hukum. Pajak dapat memperkuat kepatuhan hukum karena pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua individu atau badan usaha yang akan menghasilkan pendapatan atau melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga, mencegah konsentrasi kekayaan. Tanpa pajak, kekayaan dapat terkonsentrasi pada segelintir orang dan ketimpangan sosial dapat semakin meningkat. Keempat, mengurangi risiko utang pemerintah. Tanpa sumber pendapatan yang cukup, pemerintah dapat terpaksa meminjam uang untuk membiayai program dan kebijakan publik. Hal ini dapat meningkatkan utang pemerintah dan memperburuk keadaan fiskal suatu negara. 5. Mendorong pembangunan dan kepentingan umum. Pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara.
Pajak juga dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi pengangguran dan ketimpangan sosial. Keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya pajak dan sosialisasi secara terus-menerus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dari segi pemungutan maupun manfaatnya. 7. Memberikan kewenangan pengawasan. Masyarakat perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan. Apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak? Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perpajakan yang mengatur kewajiban dan tata cara perpajakan. Beberapa peraturan tersebut antara lain 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 3 2013 tentang tata cara pemeriksaan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 3 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jika seseorang melanggar peraturan perpajakan, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 1. Sanksi administrasi. Jika wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang dipungut, maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini juga berlaku untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak lainnya seperti kecurangan atau tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. 2. Sanksi pidana. Selain sanksi administrasi, pelanggaran peraturan perpajakan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tidak hanya berlaku untuk pelanggaran tidak membayar pajak, tetapi juga untuk pelanggaran lainnya seperti kecurangan dan tidak melaporkan SPT. Jadi, kesimpulan dari video tentang materi perpajakan ini adalah bahwa pajak memainkan peran penting dalam penerimaan negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, serta pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Everybody asking how